Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam kondisi yang sehat dan selalu dimampukan Tuhan untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan 29. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Narasi perjumpaan orang banyak dengan Yesus di seberang laut ini merupakan bagian dari perjumpaan Yesus dengan orang banyak yang dimulai dengan pemberian makan orang-orang yang mengikuti Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan. Atas dasar itulah Yesus mengatakan kepada orang-orang banyak yang mencari Yesus sampai ke seberang laut ini bahwa mereka mencari Dia karena mereka telah makan roti dan kenyang. Kata heurisko yang diterjemahkan TBLAI dengan menemukan memang berarti menemukan atau mendapatkan setelah mencari. Makna ini sejalan dengan Yohanes 6 ayat 24 yang memang mengatakan bahwa mereka mencari Yesus. Mereka menemukan Yesus di sisi lain dari laut atau Danau Galilea, yaitu di Kapernaum. Yohanes 6 ayat 16 sampai 21 memang menceritakan bahwa Yesus menjumpai para murid di tengah laut dan bersama dengan mereka pergi ke Kapernaum. Karena para murid saat itu sedang menyeberang ke Kapernaum. Sebelumnya di ayat 15 dikatakan bahwa Yesus lari menyingkir ke gunung seorang diri. Selanjutnya di ayat 24 Yohanes menginformasikan bahwa orang-orang yang mencari Yesus itu naik ke perahu dan pergi ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika mereka menemukan Yesus, mereka bertanya kapan dia datang ke tempat itu. Jika kita melihat kesatuan narasi pasal 6 ini, maka orang-orang ini berjumpa dengan Yesus di rumah ibadat di Kapernaum, sebagaimana dikatakan di ayat 59. Mereka menyapanya dengan Rabi. Rabi secara harfiah berarti tuan atau yang terhormat atau yang agung. Rabi juga berarti guru karena orang Yahudi biasa menyapa guru-guru mereka dengan sebutan Rabi. Gelar ini menjadi gelar penghormatan yang sering diberikan kepada Yesus. Rabi juga adalah gelar yang diakui oleh publik, terutama publik Yahudi, karena dia memiliki pengetahuan berhubungan dengan fakta-fakta dalam kitab suci. Itu artinya mereka yang menyapa Yesus sebagai Rabi mengakui pengetahuan Yesus akan fakta-fakta dalam kitab suci dan dia dianggap sama dengan guru-guru Yahudi lainnya. Di ayat 26, Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka tentang kapan dia datang atau tiba di situ. Sebaliknya Yesus mengkritik mereka dan menyampaikan alasan mereka mencari Yesus yang sesungguhnya. 2 kali Yesus menggunakan kata amen untuk menunjukkan bahwa memang benar demikian apa yang dia katakan. Atau dengan kata lain, apa yang Yesus katakan itu memang adalah sebuah kebenaran. Kata seteo yang diterjemahkan TBLAI dengan mencari, secara harfiah berarti mencari. Maknanya berhubungan dengan orang yang mencari karena menginginkan atau membutuhkan sesuatu, atau juga dalam arti menuntut. Di dalamnya juga terkandung makna menyelidiki. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa mencari karena alasan menginginkan atau membutuhkan ini dapat dihubungkan dengan pernyataan Yesus. Kamu telah makan roti dan kenyang. Sementara yang diharapkan Yesus adalah mereka mencari Dia karena mereka telah melihat tanda. Namun bukan itu yang menjadi alasan pencarian mereka. Beberapa ahli mengatakan bahwa alasannya adalah karena mereka melihat pemberian makan sebagai penghilang rasa lapar, bukan sebagai tanda yang berhubungan dengan Yesus. Yesus memang mengatakan bahwa mereka telah makan roti dan dikenyangkan.
Kata hortaso yang diterjemahkan TBLAI dengan kenyang, yang secara harfiah berarti memberi makan, atau mengisi, atau menggemukkan, atau memuaskan. Makna katanya ditekankan pada dipuaskan dengan makanan yang diberikan. Menggemukkan juga bisa menjadi penekanan dari makna memuaskan. Santo Agustinus mengatakan mereka ini mencari Yesus bukan untuk kebaikan dirinya, tetapi untuk keuntungan duniawinya. Agustinus memberi contoh seperti orang yang berbisnis atau yang bekerja lalu mencari pendeta atau uskup bukan untuk kepentingan Kristus, tetapi untuk kepentingan bisnis dan kerja mereka sendiri. Mereka mencari pemuka agama hanya karena ingin didoakan supaya bisnisnya berhasil atau bisa mendapatkan pangkat atau kedudukan yang lebih baik. Santo Gregorius mengatakan bahwa mereka bukan ingin melayani Kristus, tetapi hanya ingin melayani perut mereka. Mereka hanya ingin mendapatkan kepuasan hidup saat ini, bukan kehidupan di masa depan. Jadi melalui pernyataan Yesus, Yohanes mungkin ingin menunjukkan bahwa orang-orang ini ingin selalu dipuaskan oleh Yesus dengan roti yang diberikan sebagai makanan untuk mereka. Mereka mencari Yesus hanya karena kebutuhan perutnya, bukan karena tanda yang mereka lihat atau yang sudah mereka lihat. Mereka mencari Yesus bukan karena kuasa yang ada dalam dirinya, tetapi karena mujizat yang dilakukannya. Tanda-tanda diterjemahkan TBLAI dari semeion. Semeion secara harfiah berarti tanda atau keajaiban atau mujizat atau indikasi. Semeion berarti tanda yang mengherankan atau mengonfirmasi atau menguatkan sesuatu. Makna semeion adalah tanda yang bertujuan untuk memuliakan orang yang menghadirkan tanda itu dan untuk memperlihatkan bahwa orang yang menghadirkan tanda itu berbeda dari yang lain. Sementara melihat diterjemahkan dari horao, yang tidak hanya berarti melihat, tetapi juga memperhatikan dan memahami yang dilihat. Horao bisa berarti melihat dengan mata, tetapi juga bisa dengan pikiran atau secara rohani atau spiritual. Dengan demikian jelaslah bahwa Yesus berharap mereka melihat dan memahami maksud dari mujizat yang Yesus sudah lakukan melalui pemberian makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti jelai dan 2 ikan. Namun kenyataannya mereka hanya terpesona pada perasaan kenyang. Pikiran dan perhatian mereka masih terpusat pada perut, bukan pada mujizat dan maknanya. Pernyataan Yesus ini mengajarkan orang percaya saat ini untuk lebih memahami setiap peristiwa kehidupannya dalam perjumpaannya dengan Tuhan dan sesama. Setiap peristiwa jangan hanya dilihat dengan mata saja, tetapi pikiran juga harus ikut bekerja untuk memahaminya. Orang percaya harus belajar untuk memahami maksud Tuhan di balik setiap peristiwa yang dilihat atau dialaminya. Peristiwa atau tanda-tanda yang ada tidak boleh dipahami hanya sebatas atau secara jasmani saja. Peristiwa atau tanda-tanda tersebut jangan hanya dilihat terbatas kaitannya dengan kebutuhan jasmani orang percaya atau manusia umumnya. Orang percaya harus bertanya dan menyelidiki apa maksud dari setiap peristiwa atau tanda-tanda ini untuk kehidupan imannya. Hanya dengan begitu, orang percaya bisa mengetahui maksud Tuhan untuk kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Melihat pikiran orang-orang yang mencari Yesus, yang hanya terpusat pada kebutuhan perut mereka, di ayat 27 Yesus meminta mereka untuk bekerja untuk makanan yang bisa bertahan sampai hidup kekal, bukan yang dapat binasa. Ten brosin ten apolumenen. Makanan yang menjadi hancur dipertentangkan dengan ten brosin ten apolumenen eis soen aionion.
makanan yang bertahan untuk hidup kekal. TBLAI menerjemahkan bekerja dari kata Yunani ergasomai. Ergasomai secara harfiah berarti bekerja. Maknanya adalah bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Di dalamnya juga terkandung makna komitmen untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekadar bekerja, tetapi bekerjalah dengan sungguh-sungguh yang menunjukkan komitmen seseorang dalam bekerja. Yesus mengharapkan agar sesuatu yang didapatkan dari bekerja dengan sungguh-sungguh itu bukan brosis atau makanan yang hancur atau binasa. Diterjemahkan dari apolumi yang maknanya menyiratkan kehancuran permanen. Maknanya juga menunjuk kepada kematian. Dengan begitu, apolumi dipertentangkan dengan aionios yang secara harfiah berarti abadi atau kekal atau terus-menerus atau tanpa akhir. Aionios sering dihubungkan dengan hidup, dan ketika dikaitkan dengan orang percaya, maka hidup yang kekal itu dipahami sebagai kualitas hidup ilahi yang bukan hanya soal hidup di masa depan saja, melainkan hidup yang juga dimiliki saat ini. Jadi sekali lagi, orang-orang yang menemui Yesus itu diminta untuk bekerja keras untuk makanan yang membuat mereka memiliki kualitas hidup ilahi, bukan hanya untuk di masa depan, tetapi juga di masa kini dan bertahan sampai ke masa depan atau untuk selamanya. Yesus tidak bermaksud melarang mereka untuk bekerja untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Namun Yesus tidak ingin manusia hanya bekerja untuk memuaskan kebutuhan hidup atau kebutuhan tubuh. Manusia juga harus mau bekerja untuk memenuhi lebih dari sekadar kebutuhan tubuh. Menurut beberapa ahli, Yesus ingin mereka memikirkan kebutuhan jiwa mereka. Mereka harus mau bekerja untuk makanan yang bermanfaat bagi rohani mereka atau yang membuat mereka bertahan sampai hidup kekal. Penjelasan Yesus di bagian akhir ayat 27 menunjukkan bahwa orang memang harus bekerja keras untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Namun makanan itu akan diberikan oleh Anak Manusia. Kata diberikan diterjemahkan TBLAI dari didomi. Didomi secara harfiah berarti memberi. Memberi di sini berarti memberi sebagai hadiah. Tetapi bisa juga memberikan kepada orang yang meminta. Atau memberikan kepada seseorang dengan memperhatikan kepentingannya atau memberikan kepadanya sebagai upah. Makna yang lain adalah menyediakan atau melengkapi. Itu artinya bagi Yohanes, di satu sisi orang harus terus bekerja, orang harus tetap bekerja untuk mendapatkan makanan untuk hidup yang kekal. Tetapi di sisi lain Anak Manusia yang akan memberikan makanan untuk hidup yang kekal itu sebagai upah atas usahanya. Tetapi karena didomi lebih menekankan memberi sebagai sebuah anugerah, maka pemberian ini lebih didasarkan atas kemurahan dan kasih Sang Anak Manusia. Mengapa Anak Manusia yang akan memberikannya? Menurut Yohanes, karena Anak Manusia itulah yang telah dimeteraikan oleh Allah Bapa. Secara harfiah dapat diartikan bahwa Anak Manusia telah mendapat pengakuan dari Allah Bapa. Dimeteraikan diterjemahkan dari sfaragiso, yang secara harfiah berarti menyegel. Makna lainnya adalah stempel. Penekanan maknanya adalah pada pengesahan dan kepemilikan atau juga sebagai pembuktian kebenaran. Sfaragiso dalam hubungan dengan Allah Bapa di sini berarti Allah Bapa telah menyatakan kebenaran dan mengesahkan Anak Manusia sebagai miliknya atau sebagai anak dari Allah Bapa. Dengan demikian, Allah Bapa telah mempercayakan anaknya untuk menganugerahkan makanan
untuk hidup kekal kepada mereka yang telah bekerja keras untuk mendapatkannya. Anak manusialah yang membawa keselamatan. Allah Bapa telah memilih Yesus untuk memberikan hidup yang kekal itu kepada mereka yang percaya kepadanya. Dengan begitu kita bisa memahami perkataan dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Namun yang harus diingat adalah bahwa orang tetap harus bekerja keras. Meskipun bekerja keras saja tidak akan membuat orang mendapatkan makanan untuk hidup yang kekal ini. Bekerja keras akan mencapai puncaknya pada anugerah makanan untuk hidup yang kekal melalui pemberian anak manusia atau anak Allah. Itu artinya bekerja keras dan anugerah tidak harus dipahami sebagai dua hal yang bertentangan atau bertolak belakang. Mendengar perkataan Yesus di ayat 28, orang-orang yang menemuinya itu lalu bertanya, apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? Beberapa ahli mengatakan bahwa ini adalah sebuah pertanyaan yang rasional. Jadi sekarang mereka ingin fokus pada kehendak Allah. Pernyataan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah interpretasi TBLAI atas kata-kata taerga tu teu, yang secara harfiah dapat diterjemahkan pekerjaan-pekerjaan Allah. Di ayat 28 ini kata poieo, ergasomai, dan ergon memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Ketika mereka bertanya apa yang harus kami perbuat, kata yang dipakai untuk perbuat adalah poieo. Sedangkan dalam kalimat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah, kata yang dipakai untuk mengerjakan adalah ergatsomai. Dan kata yang dipakai untuk pekerjaan adalah ergon. Poieo secara harfiah berarti membuat atau melakukan atau bertindak. Jadi maksudnya di sini orang tidak asal melakukan sesuatu, tetapi harus memperhatikan kriteria atau persyaratan yang ada agar yang dilakukan sesuai dengan tujuan. Sementara makna ergasomai menekankan adanya keseriusan dalam bekerja dan komitmen. Makna ergasomai ini sudah dijelaskan secara lebih detail sebelumnya di ayat 27. Sedangkan ergon secara harfiah berarti pekerjaan atau perbuatan atau karya. Makna ergon dalam hubungannya dengan tindakan Allah dan Kristus menunjuk kepada pekerjaan Allah dan Kristus untuk membuat manusia percaya kepadanya dan mendapatkan keselamatan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa orang-orang ini ingin mendapatkan informasi bagaimana caranya agar mereka dengan sungguh-sungguh melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan untuk memperlihatkan bahwa mereka percaya kepada Allah dan mengharapkan keselamatan dari Allah. Bagaimana caranya agar apa yang kami lakukan sesuai dengan pekerjaan Allah atau sesuai dengan kehendak Allah? Jadi cara atau ketentuan itu harus ditetapkan oleh Allah menurut kehendak Allah. Merespons pertanyaan mereka, Yesus mengatakan bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Bapa. Yesus menegaskan bahwa itu adalah pekerjaan Allah. Ergon tuteu. Yesus tidak meminta mereka melakukan sesuatu yang lain selain percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Kata percaya diterjemahkan dari pisteo. Pisteo secara harfiah berarti percaya atau mempercayakan atau memiliki iman. Dalam teks-teks Perjanjian Baru, pisteo erat dikaitkan dengan percaya atau mempercayakan diri atau menyerahkan diri kepada Yesus atau kepada Allah. Makna pisteo juga berhubungan dengan kesetiaan.
Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa dengan tetap setia beriman atau percaya kepada Yesus, orang percaya sedang mengerjakan pekerjaan Allah. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Dan jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini agar semakin tersebar dan menjadi berkat untuk lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.